How are you guys? Hope you are doing fine there. Welcome back again to my channel, Divine Vivi Reading. Reading kita kali ini kita bikin pick up pile reading ya. Nggak lama sih, udah beberapa waktu saya tidak bikin pick up pile reading ini. Ini untuk menanyakan mengenai, kita gali ya, what is your life purpose? What is your soul mission in this current lifetime? Apa sih misi jiwa Anda dalam kehidupan saat ini gitu loh. Supaya jiwa kita bertumbuh dan Anda bisa melanjutkan perjalanan hidup Anda dengan lesson-lessonnya. Kemudian apalagi ya, apa yang bisa Anda bantu kepada sesama, apa yang bisa kita gali potensi diri kita yang tidak saja bermanfaat bagi pertumbuhan jiwa kita juga, tapi juga kita bisa bagi kepada sesama ya, karena life is a journey. Jadi setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing dalam dirinya yang bisa mereka kembangkan untuk pertumbuhan dan evolusi jiwanya. Oke, di sini ada 4 tumpukan kartu, saya udah susun. Di sini saya minta kalian pilih kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kartu pertama ini saya pakai piramida kecil-kecil. Warnanya pink, nggak pink ini, sorry, ini merah ya, merah dan putih. Kartu pertama, piramida red and white. Oke, di sini sebelah kiri. Terus tumpukan kartu kedua, sorry, I'm so sorry. Tumpukan kartu kedua, baik yang memilih ini apa sih warna ini, sebenarnya aslinya nggak putih loh ini. Kalau di ini warnanya apa, rose quartz, apa, pink terang, light pink ya. Rose quartz ini dia pink dengan warna hijau, let's say pink and green, pink and dark green ya bilangnya ya, pink and dark green. Ini untuk tumpukan kartu kedua. Kalau untuk yang mau milih tumpukan kartu ke mana namanya saya, ketiga, ini black onyx sama apa saya lupa nih, black onyx, jadi bilang aja black and light brown. Kalau saya ini carnelian deh, tapi we'll figure it out next. Oke, sekarang ini black on apa sih, black and light brown, tumpukan kartu ketiga ya. Terus terakhir tumpukan kartu keempat, ini saya pilih clear quartz ya, tapi bentuknya seperti ini, seperti bola-bola kecil, clear quartz dengan green aventurine. Jadi ini bilangnya aja clear quartz bersama green, clear quartz dan light green. Oke, ulang ya. Tumpukan kartu pertama, take a deep breath ya. Mana yang ikuti intuisi Anda. Biasanya sih kalau yang pertama ngeklik itu yang buat Anda gitu loh ya. Tumpukan yang ngeklik begitu langsung sek pertama kali, itu yang kamu lihat atau kamu rasa itu adalah your things gitu loh. Oke, ulang lagi, take a deep breath ya. Tumpukan kartu pertama white and red. Tumpukan kartu kedua dark green and pink, light pink, dark green and light pink. Tumpukan kartu ketiga black onyx, black and light brown. Tumpukan kartu keempat clear quartz crystal dan light green. Oke, gitu aja, pakai warna aja deh. Kalau pakai nama-nama kesalahan kita keder ya. Take a deep breath people. Saya kasih waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik aja ya. 3 detik kita akan baca pembacaan kartunya yang pertama dulu ya. Oke, siapa yang memilih kartu yang pertama? Merapat. Oke guys, kita akan bahas your soul mission or your life purpose in this current lifetime, yang bisa kita gali, yang bisa Anda gali buat diri Anda sendiri dan untuk menaikkan vibrasi dan soul awakening kita. Oke, let's go. Hello people yang merapat memilih kartu nomor 1 ya. Kartu nomor 1 ini yang tadinya white and red, itu piramidanya tuh. Di sini ada Page of Pentacles, the World, the High Priestess. Saya bacain dulu kartu tarotnya. Page of Pentacles itu dia energi bisa Taurus, Capricorn, Virgo. Kalau the World itu energinya Capricorn banget, the High Priestess energinya Cancer banget, tapi nggak harus itu guys.
zodiaknya bisa apply ke another zodiak, jadi diambil yang mana terresonansi aja ya. Ini general reading. Nah, kemudian Page of Pentacle itu kamu harus menggunakan kemahiran kamu ya, opportunity yang kamu miliki. Kemudian kamu juga di sini diminta untuk bisa menggunakan ide-ide kamu, tapi harus menggunakan intuisi kamu. Kamu banyak ide, banyak maunya, tapi kadang-kadang suka nggak kontrol. Jadi diminta menggunakan intuisi kamu di sini. Pakai awareness, kesadaran. Ya, jangan cuma sekedar mikirin goalnya aja, tapi pakai kesadaran. Ini lebih banyak mudorotnya atau gimana gitu loh. Kemudian di sini ada kartu the world. Karena kenapa ada kartu kamu harus menggunakan intuisi kamu ketika kamu ingin melakukan sesuatu? Karena kamu diharapkan oleh semesta itu kamu bisa sukses. Karena dalam peristiwa kehidupan kamu yang sekarang, kamu harus sukses, kamu harus melengkapi siklus kehidupan kamu. Kamu harus dari pelajaran dunia ini, dari soul misi jiwa kamu dalam kehidupan saat ini, you have to be completion and successfully selesai dalam kehidupan saat ini. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Di sini ada diminta kamu finding sanctuary. Finding sanctuary adalah kamu harus terkoneksi dengan jiwa kamu, dengan sang sumber sejati yang berada dalam jiwa kamu. Kamu bisa karena itu akan merejuvenasi, meremajakan jiwa kamu. Banyaklah beristirahat, bukan banyak tidur, banyak istirahat ya, tenangin hati dan pikiran, subung ya. Terus kamu mesti punya finding sanctuary tuh, punya tempat kamu menyendiri, hanya me, myself, and I, and God gitu, dan malaikat penjaga kita gitu loh. Itu tuh kamu harus banyak terkoneksi, karena kamu sedang dalam perjalanan apa kakak-kakak? You are on a twin flame journey. Si romantic love, geometrik kartunya, dan twin flame. Kalau saya bahas twin flame di sini panjang kali lebar, tapi indah kamu perjalanan, kamu menemukan dalam perjalanan ini, kamu ditakdirkan untuk menemukan twin flame kamu, si kembaran jiwa kamu itu ya. Dan nanti ada unsur-unsur romantik yang terjadi, tapi remember, this is not a very easy journey. This is not a typical kind of romantic love. This is a very hard, extraordinary, duper hard, karena yang dihajar adalah jiwa kita sendiri, yang digodlock sama semesta. Kita bertemu sama twin flame kita, nggak hanya cuma cinta yang besar, tetapi juga ego kita, kekerasan hati kita, paradigma kita, pemikiran-pemikiran kita yang dulu kita tanamkan dari usia kecil itu didobrak semua. Dan itu bukan pelajaran yang bisa lulus dalam 1 atau 2 bulan atau 1 tahun atau 3 tahun. No, it's a life ongoing process. Dan tahap-tahap twin flame ini sangat bertingkat-tingkat. Dan itu benar-benar, capek deh. Tapi inilah tugas kamu. Ya, this is your mission, guys. You are an old soul. When you are on twin flame journey, you are definitely an old soul. Ya. Karena ini bukan perjalanan, nggak semua orang bisa terlahir ketemu twin flame-nya dalam satu reinkarnasi. No. Kadang dia di sini twin flame-nya masih di another realm, saya bilangnya another dimension. Ketika kamu dipertemukan dengan twin flame dalam satu kehidupan, kamu harus ambil lessonnya, karena kamu harus bisa memahami. Karena itu akan mengajarkan kamu nanti at the end of it, unconditional love. Bukan cinta yang aku menikah dengan twin flameku, aku punya anak, hore. No, it's not that. Kalau saya jelasin sampai 30 menit nggak kelar ngurusin twin flame. Jadi tolong baca tentang literatur twin flame, permasalahannya apa, dinamikanya seperti apa gitu loh guys. Nah, oke. Kemudian kita lanjut lagi ke berikutnya. Apalagi yang kamu miliki bakat-bakat lain dalam jiwa kamu gitu loh. Ini loh, kamu jago dengan urusan animals. Kamu tuh seorang animal lovers ya. Kamu tuh seorang empat ya. Ketika kenapa saya bisa bilang gitu? Soalnya ada kartu The High Priestess, ada kartu Twin Flame, ada kartu The World. Kamu tuh empat. Hati kamu tuh very sensitive person. Dan seorang empat pasti butuh animals. Pasti kamu punya pet. Kalau kamu pengen tenang, pengen ibarat kata kamu tuh mengabsorb energi orang ya. Ketika banyak energi orang terabsorb kamu, energi negatif terabsorb, kamu tuh capek, kamu tuh drain out, kamu tuh habis kelepek kayak ikan kurang air. Nah, itulah kenapa kamu tuh harus ada pet, karena pet ini bisa
membuat kamu menstimulasi kamu lebih memberi kamu new. Karena kalau animal itu kan unconditional love kita, binatang itu. Ya. Nah, di sini selain kamu seorang animal lover, kamu juga bisa terlibat dalam komunitas sayang binatang whatsoever gitu loh. Kamu juga bisa menggalang dana untuk binatang-binatang terlantar. Kamu juga bisa, ya ibarat kata, mungkin kalau emang kamu senang ke kebun binatang atau apa, berinteraksi langsung dengan mereka dengan cara kamu understand animals love you, you can communicate with your own feeling, dengan your batin to them gitu loh. Trust your inner guidance, karena life purpose kamu, misi jiwa kamu tuh terlibat dengan urusan binatang lah. Kalau your relationship with animal is a very close thing gitu, oke? Kemudian kamu punya bakat menulis, kakak-kakak. Kamu bisa nulis, tulisan kamu tuh nggak cuma menginspire orang loh, menginspirasi orang lain, tapi juga bisa menyembuhkan. Ya, tulisan kamu tuh mengena di batin orang. Ya, kamu jadi author, kamu bisa menjadi menulis naskah, film, apapun itu. You are jago in writing, oke? Kamu juga bisa mengentertain orang, apapun yang kamu tulis, orang terkesima, orang tertarik, guys, kakak-kakak. Nah, kemudian light and love. Kenapa saya bilang kamu also light and love? Light and love is a light worker, definitely. Kamu adalah pekerja cahaya, you are on a twin flame journey that involve animals and writing. Gitu ceritanya. Dan light and love. Di sini diminta kamu menaikkan vibrasi jiwa kamu, vibrasi positivitas kamu, dan energi life force kamu untuk menyebarkan cinta dan cahaya kepada semesta dan segala isinya, karena kamu memiliki divine healing. Ya, your purpose is to bring divine healing light and love to this world. Oh my god, pekerja cahaya, guys. Geng pertama yang merapat. Nah, karena kamu seorang empat, kamu pekerja cahaya, kamu very sensitive, very intuitive ya, very intuitive person, and a twin flame journey. Badan kamu tuh gampang capek, gampang lelah, gampang drop. Caranya yang piye nge-recharge badan kita lagi? Bukan ke mall, bukan belanja online, bukan nonton Netflix. Denger ya. Itu kamu harus deket-deket air. Ketika seorang empat, animal lovers, twin flame journey, light workers, exhausted, carilah bodies of water. Karena air itu bisa menurture, bisa merejuvenate your auric body, your aura body. Ya, juga bisa merejuvenate your soul, mengenhance ya your soul. Gitu loh ya. Di sini diminta spend time near water, habiskan waktu dia tuh deket-deket air, jangan nyebur ya. Ini nikmati aja, mau deket pantai, mau deket laut, mau deket sungai ya, mau deket danau whatsoever. Itu bener-bener begitu aja, dan sambil grounding ya, biasanya kakak-kakak sambil nyeker. Ya, touch the ground, biarkan kaki kamu tuh langsung kena tanah, enak banget itu. Itu enak banget. Ya, segala penyakit-penyakit, anxiety attack, kegelisahan, linu-linu, pushing, itu benar-benar bisa terejuvenasi di situ. Nah, kemudian itulah yang kamu perlukan. Oke? Ya, itu tuh untuk nomor kartu pertama. Yes, you are a twin flame journey. Welcome to the club. Oke, itu aja untuk kartu pertama. Nanti kita lanjut ke kartu kedua ya, bukan kartu. Oke, guys, let's go to the next card. Sekarang kita lanjut ke geng yang kedua yang milih warna pink, light pink sama dark green ya. Di sini energi yang saya tangkap ini kebanyakan energi Cancer, Scorpio, Pisces, Ace of Cups. Ada energi Wands. Energi Wands itu, energi tongkat itu Aries, Leo dan Sagittarius ya. Di sini orangnya seperti saya lihat Ace of Cups itu orangnya yang mengandalkan feeling, mengandalkan perasaan, emotion ya. Kemudian bukan berarti emosional, emotion. Jadi dia emosi jiwa tuh bagian tuh dia penting. Feeling, rasa, itu rasa tuh penting banget untuk mereka yang memilih kartu yang kedua ini. Nah, kemudian tetapi karena di sini banyak energi Leo, kemudian banyak energi Sagittarius dan Leo, Sagittarius, Aries, mereka itu ada tipe orang go getter,
walaupun mereka emosi, mereka tuh mengagungkan cinta lah whatsoever gitu ya, ya mengagungkan rasa, kemudian kadang-kadang suka lebay, bukan lebay dari kata lebay bete, kadang-kadang suka terlalu merasa banget gitu loh, mungkin baper lah bilangnya begitu ya enaknya ya. Nah, kadang-kadang mereka ini tapi juga pada ada satu ketika mereka tuh juga pengen cepet, karena ini energi, jadi ada ini energi air bersama energi api, jadi it's a very mix combo gitu menurut gue nih. Nah, kadang-kadang dia juga lelah karena kenapa kok gue gampang baper ya, kenapa kok gue perasa banget gitu loh. Tetapi tipe orang-orang pemberani, karena ada kartu Nine of Wands, walaupun mereka dalam kehidupan ini mereka tercabik-cabik atau tercabik-cabik, mereka kalau mereka punya tujuan udah kita hadepin ya, what will be begitu loh tipikalnya. Karena di sini mix combo. Kenapa saya bilang mix combo? Di satu sisi mereka seorang spiritualisme atau memiliki kemampuan psychic ya, psychic kemampuan, bisa juga kemampuan paranormal gitu loh ya. Tapi bisa juga, tapi mereka juga seorang leader. Jadi bisa juga dia spiritual, apa namanya, spiritual entrepreneur juga bisa gitu, spiritual businessman juga bisa. Karena kenapa saya bisa bilang begini ya, saya ulang lagi ya, di sini banyak energinya tuh Cancer, Scorpio, Pisces, Pisces ya, kemudian Sagittarius, Leo, Aries. Tapi doesn't have to necessary this zodiac, bisa apply ke another zodiac lagi guys. Nah, di samping dia orangnya baper, perasa, mengandalkan, mengagung-agungkan cinta, mereka orangnya tipikal go-getter ya, mereka visionary, mereka tidak takut, they don't, walaupun kadang-kadang mereka suka merasa banyak beban, kadang-kadang orang seperti menanggung banyak beban. Karena apa? Dia juga seorang leader, wise leader. You are a beacon for others. Di sini dia di kartu Sacred Journey-nya dia, Sacred Geometric Journey-nya. Nah, wise leader itu ibarat kata dia tuh menjadi pembawa obor, pembawa cahaya bagi anak buahnya, atau apa, dia kan seorang leader, berarti ya bawahannya lah, atau staffnya lah, atau timnya lah, whatsoever gitu loh, atau komunitasnya lah gitu loh ya. Di sini dia harus dalam kehidupan ini geometrik, oracle cardnya, dia harus belajar atau dia bisa mengabsorb, menyerap universal love. Universal love tuh cintanya tuh language universal love tuh menyeluruh, nggak cuma cinta romantis kepada individu tertentu. Jadi dia harus bisa mengembrace, memeluk any kind of love, karena dia sejatinya memiliki misi lebih besar daripada cuma sekedar urusan duniawi ya. Dia harus bisa mengasihi sesama ya, dengan caranya, dengan kebijaksanaan dia harus menggali, karena dia wise leader, dia orangnya wise. Ini old soul, udah kalau gini pasti old soul ya. Dari tadi yang twin flame juga old soul, gue bingung nih nggak ini pada old soul semua ya, yang kartu pertama sama kartu kedua. Nah, wise leader, kenapa saya bisa bilang begitu? Dia tuh lihat, you are a profoundly clairvoyant. Tahu nggak clairvoyant apa? Tuh. Jadi dia juga seorang pemimpin, seorang leader dalam timnya atau dalam komunitasnya atau dalam grupnya. Nah, di sini ya kan, you are profoundly clairvoyant. Jadi diminta trust what you see in your mind eyes. Jadi percaya kepada intuisimu atau dengan mata ketiga kamu ya. Ya. As well as with your physical eyes. For your spiritual vision helps you with healing, teaching, and guidance. Jadi di sini intuisi dia jalan nih. Third eye chakranya dia jalan, intuisi dia tuh. Di sini third eye chakra tuh ada di tengah dahi kita. Ya, dia tuh bisa melihat. Jadi walaupun dia ketemu sama seseorang, misalnya baru ketemu sama kamu gitu ya, dia udah bisa feeling, orang kayaknya begini deh, gitu loh. Nah di sini dan di sini, hai geng kedua, kamu harus mempercayai intuisi kamu, feeling lo tuh selalu tepat, 100% correct gitu loh ya. Kamu di sini kamu harus ngembangin, diasah lagi your spiritual, your intuisinya tuh diasah lagi, your intuitifnya tuh diasah lagi. Karena di sini akan membantu kamu tidak aja memberikan guidance, petunjuk sama teman-teman kamu atau kolega kamu atau juga bagi dirimu sendiri atau orang-orang yang kenal kamu dengan dekat, tapi juga kamu bisa mengajari mereka nantinya gitu loh. Di sini kamu akan mengandalkan intuisi kamu untuk memberikan masukan, kamu begini deh, lebih baik buat kamu begini deh, sambil ngajarin gitu loh. Terus kedua, di sini kamu suka khawatiran nih, karena kamu suka, aduh aku merasa banyak beban, aku capek, aku lelah gitu loh, kok responsibilitas hidupku banyak sih. Di sini kamu diminta untuk sering-sering terkomunikasi dengan angel kamu, meditasi, self reflection, tafakur, menyendiri, pokoknya
banyak-banyak kamu duduk duduk sendiri sambil meditasi, sambil kamu ngomong aja dengan jiwa kamu, my guide, my spirit guide, atau my guardian angel, what am I supposed to. Nanti ada insight yang masuk ke intuisi kamu di sini. Terus ada lagi di sini, kamu bisa jago oracle card. Ya, kalau kamu bakat, ada bakat menjadi tarot reader. Hai, your life purpose is not only you are a wise leader, tapi juga bisa menjadi seorang clairvoyant, si intuisi tajam. Dan kedua, kamu bisa jago oracle card. Tahu nggak oracle card? Nih kayak saya nih, baca tarot, baca oracle card, gitu loh. Tapi tetap, jadi kamu harus balancing antara your spiritual things and your duniawi. Kamu jago nge-leader. Dalam apapun, dalam hal pekerjaan, dalam hal komunitas, dalam hal anything, pergrupan lah, whatever lah. Kamu jago karena kamu wise banget. Di sini kamu harus bisa mengambil sikap. Bisa kamu harus take in charge. Itu adalah your capability, your gift, your talenta, menjadi seorang wise leader. Dan memang leadership sih ini kan nggak bisa digini nih. Lihat deh, ini udah wise leader nih guys, ya. Di sini ada leadership. Saya nggak tahu deh, kamu tuh terinvolvisasi dalam bidang apa, ya, dalam pekerjaan apa, dalam komunitas apa. Tetapi your bakat adalah menjadi seorang leader, wise tapi yang bijaksana. Nah, di sini kamu harus menggunakan your intuisi, your chakra ketiga, ya, your intuitive feeling, ya, untuk mengemban universal love. Love no boundary. Cinta tak terbatas, cinta kepada alam, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada animal, tumbuhan, everything. Ya, universal love. Itu harus kamu emban tugas ini. Terus ketiga, terakhir ya, kartu Angel Oracle cardnya ada dari Dewi Ostara, atau mungkin dari Peri Ostara namanya, fertility, kesuburan. Kesuburan atau bisa juga panen atau harvest lah, apa gitu namanya. Nah, di sini diminta it is the perfect time for you to start new project, access new ID, and give birth to new condition. Saat ini untuk kartu kedua yang milih pile kedua, ya, setelah lepas dari Anda seorang psychic, ya, intuisi tajam, kemudian bukan baper ya, ya bisa bilang agak mengagung-agungkan perasaan atau feelings, ya, sensitif, saya bilangnya baper karena bawa perasaan, selalu pakai feeling, ya. Terus tapi juga kamu seorang goal getter, ya kan. Terus kamu juga jagoan, kamu punya bakat menjadi seorang tarot reader atau oracle card. Di sini kamu, karena kamu juga memiliki kapasitas sebagai seorang leader, di sini kamu saat ini diharuskan untuk berfokus kepada project baru atau ide-ide baru, ya, yang akan membawa suatu kondisi yang baru kepada situasi yang saat ini kamu sedang jalani. Ya, entah usaha, entah pertemanan, entah bisnis, entah perkawanan, entah kongsi, gitu loh. Kayak gitu loh guys. Oke, ini untuk kartu kedua. Sekarang kita lanjut ke kartu ketiga ya guys. Oke, kartu ketiga tadi yang milih kalau nggak salah black and apa tuh, bukan black and white, black sama light brown deh kalau nggak salah, black dan light brown. Oke, ini kartunya black and light brown. Di sini saya buka dulu ya. The Wheel of Fortune, King of Wands, ya, banyak banget energi Aries, Cancer, Taurus, Virgo. Kemudian di sini apa pakai kata ini, sorry. Di sini tuh suruh grounding guys, transisi. Tuh third eye chakra lagi ya, gila ya. Banyak vision dari situ, aura, bisa ada bakat lihat aura juga. Ntar saya bacain lagi. Teaching, study, go outside. Nah, untuk geng yang ketiga ini The Wheel of Fortune, King of Wands, Two of Pentacles. Sebentar, saya agak lupa nih. The Wheel of Fortune itu kalau nggak salah energi yang paling kuat di situ itu kartu Major Arcana ya. Itu kalau nggak salah Sagittarius deh. Tapi sebentar, aku lupa ingat nih. Ngapalinnya aja kadang-kadang keder. Oke, ya benar Sagittarius kan? Ini Sagittarius banget. Ya, energi Sagittarius banget. Kemudian di sini copot. Di sini ada King of Wands. King of Wands juga sama Aries, Sagittarius, Leo. Two of Pentacle. Two of Pentacle lagi ya. Two of Pentacle itu adalah apa sih guys? Virgo,
Capricorn sama Taurus ya. Nggak harus ini, tapi banyak yang ini yang masuk gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, diambil aja message-nya yang memang benar-benar pas sama kalian, karena ini adalah general reading. Oke ya, saya berusaha tadi menarik energi sebanyak mungkin supaya bisa terresonansi kepada kalian semua, karena kan jatuhnya kan buat viewers yang banyak gitu, bukan cuma buat satu orang atau individual. Oke ya, we clean up lagi dari energi supaya pembacaan saya lancar. The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune itu adalah kartu destiny ya, kartu destiny. Kemudian di sini dalam sebagai kartu destiny diminta ada urusan karma dalam kehidupan ini yang mesti kamu selesaikan. Bisa juga kamu, karena ada kartu King of One ya, kehidupan kamu tuh juga sangat beruntung in anyway ya, karena ada kamu seorang yang bijaksana, visionary, juga seorang leader ya, bisa menjadi seorang leader dan memiliki bakat untuk begini loh, berkarisma lah gitu ya, berkarismatik gitu loh ya, dan juga bisa punya bakat untuk membawa orang untuk sukses gitu loh. Tapi di sini ada kartu Two of Pentacles, tetap aja harus balancing ya, memprioritaskan apa yang mungkin harus Anda ambil, kemudian harus juga melihat opportunity-nya mana yang terbaik buat Anda saat ini. Jadi energi, walaupun ada luck di sini, walaupun ada faktor karma di sini, karma baik ya, tetap aja diminta Anda menggunakan VVK. VVK itu adalah ketika kita sedang menimbang-nimbang sesuatu mana yang terbaik bagi perjalanan jiwa saya. Lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keburukannya. Itu harus tetap dipertimbangkan setiap Anda menjalankan suatu kegiatan atau mengambil keputusan hidup dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada kartu grounding. Ya, di sini diminta go deep and explore your root. Kalau saya bisa ambil di sini, terlepas dari urusan duniawi kita atau urusan kita mencari financial dan whatsoever, di sini tetap harus ada waktu berkontemplasi untuk diri kita. Biasanya kontemplasi itu kalau di kehidupan di ibu kota kan bisa dengan meditasi di dalam kamar, atau bisa juga berkebun itu juga bisa berkebun santai, grounding. Nah, grounding ini tuh ibarat kata kamu harus berhubungan dengan energi bumi, energi Mother Earth. Nyeker lah kalian, karena benar-benar perlu detox tubuh kita ini, tubuh kalian yang aura badan kita ini perlu detox gitu loh. Karena masa-masa ini adalah masa transisi buat seorang yang kalian yang milih kartu ketiga ya, karena benar-benar di sini harus diseimbangkan antara yin and yang ya, aura yin and yang dalam jiwa kita juga, kemudian energi kita juga ya, karena masa transisi ini diminta sama the geometry kartunya di sini. The frequency of transition support our deep understanding of the ever-changing nature of existence and our life, so that we can learn to let go, surrender to the process, and allow transition to occur with ease and grace. Jadi frekuensi. Oke, tadi sampai di mana? Oh ya, energi transisi yang dimaksud jadi begini ya. Ini kan proses transisi kita ya dalam kehidupan ini untuk yang ketiga ya. Nah, the frekuensi transisi ini pokoknya segala hal yang sudah no longer serve you, segala hal yang memang sudah tidak bisa lagi kamu pertahankan, jangan dikekepin melulu. Kemelekatan kita kepada old version kehidupan kita sebelumnya pelan-pelan dilepasin. Pasrahkan semua ini biar semesta yang bekerja. Karena di sini diminta ya, ini proses kehidupan, ini proses natural of our existence in our life. Jadi dari sini kita belajar melepaskan kemelekatan kita sedikit-sedikit dan menerima suatu pemahaman baru atau menerima diri kita yang baru, your new light gitu loh. Ya, surrender kepada proses ini ya, dan biarkan periode transisi perubahan hidup kamu yang besar-besaran ini berjalan dengan lancar. Karena ini akan menjadi pertumbuhan jiwa kamu yang nanti akan membawa kamu kepada paradigma ya, atau pemikiran atau pemahaman yang baru. Oke, nah karena nanti di sini dia ada third eye chakra. Di sini kalau kamu bisa mengakses atau bisa menggali lebih dalam, kamu harus belajar mengaktifasi third eye chakra kamu. Karena di sini kamu akan bisa melihat another world.
seperti kamu bisa lihat the world of angels ya, kamu bisa melihat aura orang lain gitu loh. Di sini juga kamu bisa belajar untuk melihat vision ke depan, karena eye chakra kamu nanti benar-benar seperti kayak saya bisa dibilang indera keenam ya, yang bisa melihat sesuatu gitu loh. Nah itu bisa kamu, kalau memang kamu mau belajar untuk itu bisa, kamu punya bakat seperti itu, karena kamu selain mengaktifkan your third eye chakra, kamu juga jago untuk energy healing guys. Your life purpose itu involve energy healing. Di sini ada kata-kata your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. Jadi kemampuan kamu dalam energy healing itu penting untuk life purpose kamu, misi jiwa kamu guys. Energy healing itu macam-macam, bisa reiki, bisa crystal healing, bisa I Ching, bisa Tai Chi, ya apapun itu. Coba ya digali, di apa yang membuat kamu, tapi harus ngikutin tetap, harus milih yang terbaik ya, yang memang bisa kamu jalani, jangan maksa, nggak usah semuanya harus aku mau ini mau itu, no ya, jangan too much. Tekuni sesuatu yang tapi yang benar-benar kamu suka untuk dalam usaha energy healing, nanti kamu akan bisa bantu orang lain gitu loh say. Kenapa gue kenal dan bisa nolong orang lain, ngajarin juga orang lain gitu loh. Kenapa bisa bilang begitu nih, baca ada bakat menjadi pengajar juga, terlepas dari bakat energi healing. Kalau untuk spiritual, kalau ke bawah ke dunia ya wes jadi guru ya, guru apa, guru TK, guru SD, SMP, akademi, guru kursus, whatever ya. Kamu coba bisa mengajarkan kepada orang lain. Your knowledge can be share to others people that need, okay? Kemudian di sini tetap ya, untuk urusan yang bersifat material world, kita kan hidup dalam dunia material ya, dunia dengan densitas yang tinggi, alam dunia ini ya, dunia dualisme ya. Tetap kamu harus belajar, tetap kamu harus research diri kamu, study ya. Bisa jadi mungkin sekarang pengen belajar hal yang baru juga boleh, yang bersifat akademis juga nggak masalah, di samping bersifat spiritual juga harus dijalani. Karena di sini ada reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Jadi reading, research ya, belajar lagi akan membantu kamu, membantu kepedean kamu gitu loh ya. Jadi kamu ngambil karir apa juga nanti kamu lebih paham untuk urusan duniawinya, karena kamu ada bakat mengajar di sini, teaching and study. Tapi kamu juga bisa menjadi seorang energy healer, you are a healer. Nah kamu juga bisa menjadi seorang visionary, bukan visionary, orang yang bisa melihat sesuatu yang from beyond. Ayo dipilih gitu, dijalani gitu loh. Nah kemudian untuk oracle cardnya diminta go outside, Cordella Fairy-nya ya, perinya ya. Di sini diminta hahaha, kan tulisannya kan, you have been indoors too long, go outside and get some fresh air. Mungkin kamu udah kebanyakan di dalam ruangan kali ya, disuruh go outside tuh cari fresh air. Ayo karena energi tuh harus ini mbak, apa namanya, bapak-bapak ibu-ibu, muter. Jadi jangan cuma absorb aja di dalam kamar, di dalam ruangan pekerja, ruangan AC gitu loh. Tapi kamu juga harus keluar ya, untuk take energi matahari gitu loh ya, karena bagus banget gitu loh, biar your body benar-benar get to the nature gitu loh. Ini untuk geng yang ke berapa tadi? 3 ya. Jadi udah pada paham ya, grounding. Karena kamu minta grounding, makanya ada kata-kata grounding and go outside. Nih kan mendekat ke alam, mendekati touch your feet on the ground to planet Earth, to Bloomy. Karena itu planet Mother Earth itu, efek healingnya luar biasa, bukan luar biasa, luar biasa. Ya, bikin mood kita juga jadi enak, badan kita enak, segala yang sakit-sakit di badan kita bisa bisa lebih rileks. Jadi waktu kamu grounding, kamu ini mantra atau afirmasi diri kamu, segala hal yang tidak selaras dalam diri saya kembali ke asalnya, atau bisa segala hal yang tidak selaras dalam diri saya, baik itu aura saya yang tidak selaras, baik juga penyakit dalam diri saya, aku kembalikan ke Mother Earth ya, sambil duduk gitu atau sambil berdiri itu di atas tanah juga nggak masalah. Jadi nanti akan kembali kepadaku energi ini, terrecycle lagi, dan akan kembali kepadaku dengan bentuk love and light gitu guys. Oke, let's go to card number 4. Card number 4 adalah apelo, tunggu. Card number
Yang milih kartu nomor 4, kartu getaran energinya adalah Page of Pentacles, Nine of Cups, Ten of Swords, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Capricorn, Virgo, Libra, Aquarius, Gemini. Oke, di sini Page of Pentacles itu kamu punya banyak ide-ide ya di dalam jiwa kamu. Hai Page of Pentacles. Nah, kemudian ide-ide ini dan opportunity bisa dikembangkan dengan hati ya. Ibarat kata tuh jangan terlalu, di sini ada Two of Swords. Kamu tuh suka berkonflik gitu loh. Ini bener gak sih what I'm doing gitu loh. Terus udah ada energi Nine of Cup. Jadi berkata kalau memang kamu yakin dan kamu happiness dengan apa yang kamu jalankan, ya kamu keep going aja gitu loh. Gak usah kamu terlalu berpikiran ini baik gak sih. Kan selama itu membuat kamu yakin dan confidence dan happiness, memang slowly but sure ya. Tapi kamu memiliki ide dan kreativitas yang baik gitu loh untuk hidup kamu, apa yang kamu cita-citakan, baik dalam perjalanan karir kamu ya, dalam perjalanan usaha kamu whatsoever, karir, usaha, sekolah, study gitu loh ya. Keep on going, opportunity kamu cukup banyak gitu loh. Dan tetap kamu di sini suka ada konflik. Ini am I doing the right thing on this journey gitu loh. Nah, terus di sini kamu gak usah takut. Karena kan semua ragu ya. Aku pengen menciptakan ini. Aku pengen punya berinovasi seperti ini. Kadang-kadang wah, ya aku suka berinovasi kayak, tapi kira-kira ada nggak sih yang bisa gue bantuin gue? Nggak usah takut, ada fellow traveler di sini. Ya, fellow traveler itu ada support is all around you. Kamu disupport loh. Nanti kamu akan ketemu tuh sama orang-orang yang memang sevisi, sevibrasi, ya satu energi sama kamu, satu misi sama kamu. Terus kamu tuh dibantu. Ya, terus di sini kamu diminta untuk mengeluarkan sisi keilahian divine feminine kamu. Jadi setiap jiwa ya, ini kita bicara energi loh. Divine feminine bukan berarti dia harus perempuan gitu ya. Laki-laki pun juga nggak masalah gitu loh. Karena setiap jiwa itu punya sisi feminine dan sisi maskulin. Di sini kamu disuruh menggali sisi divine feminine kamu, ya kan? The frequency of divine feminine support our receptive, nurturing, and soft side, allowing it to express itself openly and helping us to connect to our intrinsic understanding of our connection to all creation. Jadi dengan kita membuka Pandora box divine feminine dalam diri kita, ini tidak saja menurcur loh diri kita dan juga menggali sisi-sisi lembut dalam jiwa kita. Kemudian kita menjadi lebih reseptif, gampang menerima alurnya semesta gitu loh. Ya, ini akan pelan-pelan terekspres dalam jiwa kamu ya. Tidak hanya secara intuitif tuh akan kamu mengerti, oh jadi begini toh, ternyata kita tuh terinterconnection. Jadi itu memang sisi divine feminine itu seperti ini gitu loh. Nah, jadi di sini ya guys ya, di sini diminta jadi sisi ngomong kamu ya. Karena di sini kamu kan benar-benar harus mengaktifkan energi divine feminine kamu. Jadi di sini the frequency of divine feminine support our receptive, nurturing, and soft side. Jadi ketika kita mengakses atau mengembangkan atau menggali energi divine feminine kita dalam jiwa kita, itu mensupport rasa kita lebih menerima, kita lebih nerimo, dan kita juga bisa ngomong. Dan kita sisi-sisi lembut dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita tuh nanti akan tumbuh gitu loh ya. Biarkan energi divine feminine itu dengan santainya, dengan secara naturalnya terekspresi di kamu gitu ya. Karena dengan seperti ini kamu akan memahami segala terinterkoneksi apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Everything in this universe is interconnected, is not separation. Separation only di ilusi kamu, di pikiran-pikiran kamu. But everything what's happening in this entire universe ya, is interconnected. Makanya sekarang itu hanya karena kita ini kan semesta kecil dari semesta yang besar. Tapi kadang-kadang people lebih senang bermain dalam pikirannya, dengan mindnya, daripada dengan intuisinya. Makanya saya selalu bilang sama mereka pejalan-pejalan spiritual, use your intuition dan suwung. Lebih banyak mendengarkan suara ilahi. Jangan kebanyakan berdoa. Doa okay, the power of doa is good. But sometimes you have to listen your own inner guidance. Kamu tuh ditemani ya. Yang terlihat, kalau kamu bisa melihat getaran energi malaikat penjaga kamu, your spirit guide kamu, your ancestor, bahkan leluhur kamu, they are always accompany you secara tidak kasat mata.
Tapi ketika kamu benar-benar terkoneksi dengan diri kamu, guys, ya, you can feel their present, kehadiran mereka. You can feel it within your blood, within your heart, within your soul. It's not, ini bukan lebay, saya tidak berbicara nonsense, because I am doing this, I have been there, and I'm still doing this. Ya, mereka itu energi light being itu sangat-sangat helping, sangat-sangat membantu kita, terutama ketika kita mengambil keputusan hidup. Tetapi against, ya, jangan kamu kotori hal ini dengan your ego, your emotion. Ketika kamu sedang marah, udah kamu diam, nggak usah kamu panggil mereka, atau nggak usah kamu terkoneksi dengan mereka. Tapi ketika mereka butuh kamu tuh tenang, butuh kamu tuh center, neutral, dalam keadaan neutral. Ya, itu hanya bisa didapatkan dengan suwung. Suwung itu bisa jadi merenung, bisa jadi tafakur, bisa juga meditation. Ya, please, alone is not lonely. Sendiri bukan berarti kesepian. You need your own time, because ketika kamu sendiri, itulah insight akan masuk ke dalam jiwa kamu, dalam pikiran kamu, dalam benak kamu, dalam hati kamu, ya, dalam getaran rasa kamu, gitu loh sayang. Terus ketiga, di sini ada yang harus menjadi seorang vegan atau vegetarian, karena ini baik banget buat badannya. Jadi tubuhnya ini maunya vegetarian, karena kamu akan achieve besar dalam kehidupan ini. Hai, si angka 4, geng keempat, ya. Di sini suruh makan yang fresh, organik, buah-buahan, vegetable, ya, akan memboost your high life force energy kekuatan dalam jiwa kamu tuh. Cucok meongnya tuh pakai menjadi seorang vegetarian atau vegan, ya. Dan ini akan membangkitkan atau menaikkan mengelevate gitu, ya, your spiritual frequency. Gila ya, kamu disuruh ngapain sih? Oke, kenapa saya bisa ngomong begitu? Ntar seru-seru juga nih angka 4 nih, ya. Kamu punya misi besar, hey people, yang milih angka 4. Di sini kamu akan bisa terkoneksi dengan kristal. Kalau saya suka kristal, ini kristal, ya, kristal, ya. Your connection to crystal and gemstone is a channel for healing energy. Jadi ketika kamu belajar tentang kristal, ya, kristal ini kenapa setiap tarot reader tuh harus punya kristal? Ini buat menetralize energi negatif. Ya, saya di sini sebagai reader, yang saya tarik tuh energi yang positif, energi light being, ascended master, our guardian angel, our spirit guide, spirit of the universe, bukan energi yang aneh-aneh, bukan dark force. Karena kita berhubungan dengan divinity di sini, guys. Ini namanya divinity tools. Nah, divinity tools ini bisa juga untuk dijadikan sebagai wadah atau apa sih namanya, aku bingung jelasin karena aku belum belajar crystal healer, itu masih panjang lagi. Jadi bisa kamu jadikan alat penyembuh. If you want to be a crystal healer, you have a bakat, guys, di sini. Dan kamu akan dengan senang berinteraksi dengan your kristal ini, gitu loh, cinta. Nah, kedua, kamu seorang environmentalis, gile, udah vegan, terus bisa juga jago, nanti bisa kalau mau belajar kristal juga jago, ada di ability kamu, ada in your talent. Kamu juga berusaha environmentalis, cinta lingkungan hidup, ya. Di sini kamu seorang earth angel, lihat, you are an earth angel, bisa aja baca. Kamu adalah malaikat tak bersayap di atas bumi ini. Sayapnya sayap invisible, ya kan? Di sini, ya, kamu di sini diharuskan untuk memprotek dan menurture and teach about nature and the animal. See, environmentalist, seorang earth angel yang dilahirkan untuk menjaga, untuk mengemong, untuk menurture, mengajarkan tentang alam, ya, lingkungan dan binatang. Terus ada lagi tugas kamu yang lebih berat lagi, guys, di sini. Gile, ya. Hebat bener yang keempat, banyak banget, ya. Bener-bener versatile amat. Nah, di sini kamu akan punya bakat menjadi seorang spiritual teacher. Spiritual teacher does not belong to one religion. Spiritual teacher, mereka memiliki universal love to all beings. Okay? Di sini kamu bisa mengajarkan mereka you heal with your classes, session, and seminar. Nanti kamu bisa punya kelas sendiri, seminar sendiri, gitu loh, untuk memberikan to explore. Ibarat kata untuk mengajarkan apa yang sudah kamu tahu. Kamu a very very old soul. Okay?
kamu memiliki misi jiwa kamu di sini tuh besar, gak kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, teteh, siapalah namanya, ya. Lihat ya, sudah kamu seorang bisa jadi seorang crystal healer atau crystal lover. Kamu seorang environmentalis, cinta lingkungan hidup. Kamu juga harus mengaktifkan divine feminine kamu. Tapi badan kamu perlu kamu untuk menjadi vegetarian or vegan. Karena itu akan meningkatkan life force dan meningkatkan spiritual elevasi. Lebih cepet jalannya, zoom gitu loh. Karena kamu sudah tidak makan lagi makanan-makanan yang makhluk hidup yang memiliki conscious gitu loh. Beda loh conscious binatang sama conscious tumbuhan. Kalau kamu, saya nggak mau bahas ini banyak sini ya. Kalau kamu mau baca-baca silakan literatur mereka yang memilih menjadi seorang vegetarian or vegan gitu loh. Nah, terus kamu, nah jangan takut dalam perjalanan kamu nih yang menurut gue cukup wow. Kamu akan ditemani banyak yang nolong kamu nanti, banyak yang sevisi, banyak tertarik ke kamu. Dan banyak yang memiliki pemikiran sama seperti kamu. Ya, mereka akan bantu kamu. Ya, mungkin kamu merasa, ih gila ya, gue harus begini, gimana dong. Nanti pada saat waktunya, kamu akan dipertemukan dengan mereka. Dan ternyata kamu tidak sendiri. You are not alone, oke? Okay? Di sini diminta, menjalani perjalanan ini is not as easy like a simple cake. It's a very tough journey. Perjalanan mendaki, pendakian ruhani is not an easy thing. Sumpah. Ya, ini bener-bener yang digaprok tuh itu loh. Apa ya, Cin? Jiwa kita, emosi kita, ego kita, kekeras batuan kepala kita. Terusnya apa yang udah kita pelajari dari kecil itu benar-benar dihancurkan. Ya, kita harus memiliki paradigma baru yang lebih luas lagi. Apa namanya? This life is larger than you think. Ya, kalau kita kan cuma lihat pakai ada ini kasat mata gitu loh. Kalau udah jadi spiritual teacher atau apapun ini yang dia jalan ini, you see everything, you feel everything, you absorb it. Ya, nanti gimana ya, nanti your soul akan digest gitu loh, mana yang baik buat diambil, mana yang tidak ketika kamu melakukan suwung. Nah, di sini diminta pasti ujiannya banyak. Nggak mungkin menjadi seorang spiritual teacher tuh ujiannya tuh ece. It's very hard. Semakin tinggi ya semakin digoyangkan pohon. Itu kan ibarat kata pepatah. Di sini diminta sama si peri Bridget, saya bilangnya Dewi Bridget aja ya. Diminta sama si Bridget, don't back down. Jangan mundur. I know it's not an easy thing, but please don't back down. Ya, kamu harus stand up for what you believe is right. Tuh diminta menjadi seorang satria, ya. Jadi spiritual warrior. Widih, ganas bener nih. Bukan ganas ya, karena gini loh. Dia memiliki suatu talenta, suatu misi. Ketika dia memiliki misi untuk menjadi seorang yang bisa mengembrace people ya, untuk menggali keilahian dalam dirinya, itu bukan misi ece-ece. Ya, tapi dia akan disupport, semesta akan mensupport dia. Bahkan yang dari alam-alam sana pun, dari light alam-alam dari light beings pun juga akan mensupport dia. Yang dia minta, semesta minta, kamu kan wadak badannya di sini, kamu jangan back down, ya, kita support, gitu loh, say. Kok mau merinding aku bacain nomor 4 ya. Aduh. Nah, terus udah gitu, masalahnya apa namanya, empat-empatnya yang saya lihat memang dalam spiritual journey. Ada yang spiritual journey, ada yang masih ngurusin duniawi, yang wise leader juga ada. Tapi nggak masalah ya. Yang saya apapun itu, dunia saat ini lebih perlu seorang healer, spiritualis, environmentalist, crystal healer. Mereka yang menjaga keselarasan dunia ini. Bukan hanya mereka yang goal getter, yang money, empire, tapi limbahnya sembarangan gitu loh. No, the world need more light worker. Kenapa saya disini ngomongnya menggebu-gebu? Karena jika kamu ingin kita survive for long time ya, jangan sampai ini didaur ulang atau bagaimana ya. Kita perlu energy light worker at least yang bisa menyeimbangkan. Ketika tidak terjadi keseimbangan, planet kita masih bisa survive terus. Otherwise, siap-siap terdaur ulang lagi. Ya, you can say Armageddon, whatever. You can say bencana, whatever. Terus we are not alone in this universe. Masih ada universe lain. Ya, jadi please
Life is larger than you think. It's not only about menikah, lahir, belajar akademis, menikah, terus bye-bye. No. Ada misi-misi hidup yang harus kamu jalani dalam kehidupan ini, dan itu sangat penting. Kalau kamu pengen lulus dari dunia ini dengan victory dan kamu pulang ke haribaan Tuhanmu, ke haribaan your God, your creator dengan bangga. Like Tuhan, saya kembali dengan victory. Apakah kamu tidak mau seperti itu, teman-teman? Mau dong, gitu loh. Makanya ayo gali potensi dalam diri. Setiap jiwa yang terlahir di muka bumi ini memiliki misinya. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kalian, kawan-kawan, ya. Terima kasih sudah mampir di Divine Vivi Healing. I'm sending you a lot of love, ya, a lot of light, ya. Spread love, no hate. Remember, the world need more love right now. Do you think the coronavirus happening is just like that tanpa membawa pesan-pesan khusus dari semesta? No. Oke, galilah potensi diri kita, selalu terkoneksi dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan semesta, hiduplah selalu dalam balancing, karena itu yang paling penting, ya. I'm sending you love and light. Terima kasih. Namaste everyone. Bye-bye.